medan magnetik di sekeliling kawat arus listrik. Ya. Begitu juga dengan Maria Ampere. Ya. Maria Ampere mendemonstrasikan apabila ada kabel, ya, kabel paralel yang dialiri arus, ternyata kedua kabel itu saling tarik menarik, ya, saling tarik menarik, sehingga Maria Ampere ini sebagai pencetus teori elektrodinamik. Nah, untuk Michel Faraday ya berhasil merangkum dari kedua gurunya ini, ya, bisa dibilang kedua gurunya. Kalau kita lihat dari jarak tahunnya, ya, ini 1820, Ørsted 1820, sementara Michel Faraday 11 tahun setelahnya, ya, 11 tahun setelahnya dia mampu menerapkan mengembangkan konsep dari medan listrik, ya, dan berhasil menunjukkan, ya, Michel Faraday ini berhasil menunjukkan apabila arus listrik ditambah dengan magnet, ya, arus listrik dikombinasikan dengan magnet itu akan membentuk suatu pergerakan, ya, membentuk pergerakan yang dimana ini menjadi cikal bakal dari motor listrik, ya, cikal bakal dari motor listrik, atau bisa dibilang adalah motor listrik paling sederhana gitu, ya, paling bisa dibilang kunonya gitu, ya. Kemudian apabila gerakan ditambah dengan magnetisasi, maka akan menghasilkan arus listrik, ya, atau disebut sebagai induksi elektromagnetik. Nah, ini salah satu penemu yang kita tadi sudah lihat sejarahnya bagaimana dia dari yang sederhana namun dia rajin dan gigih, ya, dan juga yang perlu dicatat dia rajin mencatat. Ya, dia rajin mencatat, beliau rajin mencatat kuliah-kuliah dari Serdampi, dan catatan-catatannya dibuat rapi dan diajukan sebagai lamaran, ya. Nah, kalau zaman sekarang itu disebut sebagai proposal, ya. Kalau nanti kalian mau kuliah lanjut S2, ya, S2 itu nanti diminta buat proposal, ya, buat proposal untuk penelitian, ya, proposalnya apa, kenapa harus diterima menjadi supervisornya gitu, ya. Nah, ini salah satu kegigihan dari Michel Faraday yang dapat mengubah derajat keluarganya gitu, ya, intinya seperti itu. Oke. Nah, setelah 30 tahun berselang, 30 tahun berselang, ada tokoh lain, ya, yang bernama Maxwell. Nah, Maxwell ini menggeneralisasi persamaan-persamaan medan elektromagnet yang kita kenal sebagai persamaan Maxwell pada saat ini. Nanti kita akan kenal ada 4 persamaan Maxwell, baik itu dalam bentuk integral dan bentuk diferensial yang dapat diaplikasikan, ya, dalam medan, ya, atau mengetahui, ya, fenomena elektromagnetik, ya, dengan rumusan-rumusan yang beliau rangkum. Ya. Oke, nah kita mempelajari elektromagnetik, ya. Sebenarnya elektromagnetik itu apa, ya? Kalau dari gambaran penemu-penemunya, ya, elektromagnetik ini berkaitan dengan listrik, ya, berkaitan dengan listrik. Namun secara definisi elektromagnetik itu adalah sebuah studi mengenai pengaruh muatan-muatan listrik baik pada saat diam maupun bergerak. Jadi ada kaitannya dengan pengaruh muatan-muatan listrik. Itu disebut elektromagnetik.
Dalam hal ini, ya, muatan listrik tersebut terbagi menjadi dua, bisa muatan positif maupun muatan negatif, di mana keduanya merupakan sumber dari medan listrik. Muatan-muatan tersebut, ya, apabila dia bergerak akan menghasilkan arus listrik. Nah, seperti halnya konsep dari Michel Faraday, apabila ada arus listrik, maka itu akan menimbulkan medan magnet. Atau Ørsted juga membuktikannya, ya, dengan adanya kawat berarus, terus jarum kompas didekatkan, dan jarum kompas itu bergerak, ya, akibat adanya medan magnet. Nah, baik medan listrik maupun medan magnet ternyata itu memenuhi suatu ruang, sehingga medan listrik dan medan magnet ini memiliki fungsi posisi, ya, memiliki fungsi posisi baik dalam ruang 3 dimensi dan juga waktu. Nah, nanti yang kita akan pelajari adalah kaitannya medan listrik dan medan magnet pada persamaan Maxwell, ya, di mana persamaan Maxwell ini mengatur persamaan diferensial mengenai medan listrik maupun medan magnet. Nah, dalam mata kuliah ini medan listrik adalah E dengan satuan volt per meter, dan medan magnet dilambangkan dengan H, ampere per meter. Atau ada beberapa buku yang menuliskan B, ya. Nah, itu sekilas tentang perkuliahan medan elektromagnetik. Nah, kalau kita telusuri, ternyata ada hubungan antara teori rangkaian listrik dan juga elektromagnetik. Dalam hal ini, teori rangkaian listrik merupakan kasus khusus dari elektromagnetik yang terjadi apabila frekuensi sumber sangat rendah. Ya, kalau kita meninjau frekuensi sumber yang sangat rendah, sehingga dimensi penghantar dalam rangkaian jauh lebih kecil dari panjang gelombang, sistem berada pada kuasi statik, maka permasalahan yang awalnya merupakan permasalahan elektromagnetik bisa disederhanakan menjadi permasalahan rangkaian listrik. Dan kalau menjadi ibaratnya elektromagnetik ini lebih umum, gitu ya, lebih umum dibandingkan teori rangkaian listrik. Maka penting untuk mempelajari dasarnya. Karena elektromagnetik ini dapat mempelajari fenomena yang tidak dapat dijelaskan menggunakan teori rangkaian listrik. Oke, lebih jelasnya pemanfaatan dari elektromagnetik kita akan saksikan pada video berikut. Oke, nanti saya meminta tanggapan lagi, ya. Dasar dari kita, ponsel adalah bagian dari hidup. Tetapi saya yakin keingintahuan Anda selalu terjebak oleh pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana ponsel melakukan panggilan dan mengapa ada berbagai generasi komunikasi seluler. Mari kita jelajahi teknologi di balik komunikasi seluler. Ketika Anda berbicara di telepon, suara Anda diambil oleh mikrofon ponsel Anda. Mikrofon mengubah suara Anda menjadi sinyal digital dengan bantuan sensor MEMS dan IC. Sinyal digital ini berisi suara Anda dalam bentuk 0S dan 1S. Antena di dalam telepon menerima sinyal 0S dan 1S ini, kemudian mentransmisikannya dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik mentransmisikan 0S dan 1S dengan mengubah karakteristik gelombang seperti amplitudo, frekuensi, fase, atau kombinasi keduanya. Misalnya, dalam hal frekuensi, 0 dan 1 ditransmisikan dengan menggunakan masing-masing frekuensi rendah dan tinggi.
Jadi, jika Anda bisa menemukan cara untuk mengirim gelombang elektromagnetik ini ke telepon teman, maka Anda akan bisa melakukan panggilan. Namun, gelombang elektromagnetik tidak mampu melakukan perjalanan jarak jauh. Gelombang akan kehilangan kekuatan karena kehadiran benda-benda, peralatan listrik, dan beberapa faktor lingkungan lain. Bahkan jika tidak ada masalah seperti tersebut tadi pun, gelombang elektromagnetik tidak akan berlangsung selamanya karena struktur bumi yang melengkung. Untuk mengatasi masalah ini, dibuatlah menara sel menggunakan konsep teknologi seluler. Dalam teknologi seluler, area geografis dibagi menjadi sel-sel heksagonal, dengan masing-masing sel memiliki menara dan slot frekuensinya sendiri. Secara umum, menara sel ini dihubungkan melalui kabel, atau lebih khusus lagi, kabel serat optik. Kabel serat optik ini diletakkan di bawah tanah atau lautan untuk menyediakan konektivitas nasional atau internasional. Nah, Sobat Shopee, sekarang kalian nggak perlu khawatir lagi untuk belanja online. Meskipun kalian nggak punya rekening bank, Gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh ponsel diambil oleh menara di dalam sel dan mengubahnya menjadi pulse cahaya frekuensi tinggi. Pulse cahaya ini dibawa ke base transceiver box yang terletak di dasar menara untuk pemrosesan sinyal lebih lanjut. Setelah diproses, sinyal suara diarahkan ke menara tujuan. Setelah menerima pulse, menara tujuan memancarkan keluar dalam bentuk gelombang elektromagnetik dan ponsel teman kemudian menerima sinyal. Sinyal ini mengalami proses terbalik dan teman mendengar suara Anda. Jadi memang benar bahwa komunikasi seluler tidak sepenuhnya nirkabel, namun tetap menggunakan media kabel juga. Beginilah cara komunikasi seluler dilakukan, tapi ada masalah besar yang sengaja tidak kami jawab. Komunikasi seluler hanya berhasil ketika menara Anda mentransfer sinyal ke menara teman. Tetapi bagaimana menara Anda tahu di area menara sel mana teman Anda berada? Nah, untuk proses ini, menara sel mendapat bantuan dari sesuatu yang disebut Mobile Switching Center atau MSC. MSC adalah titik pusat dari sekelompok menara sel. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita jelaskan lebih banyak informasi tentang MSC. Ketika Anda membeli kartu SIM, semua informasi berlangganan terdaftar dalam MSC yang ditentukan. MSC ini akan menjadi home MSC Anda. Home MSC ini menyimpan informasi seperti paket layanan, lokasi Anda saat ini, dan status aktivitas Anda. Jika Anda pindah keluar rentang home MSC Anda, MSC baru yang menggantikan melayani Anda dikenal dengan Foreign MSC. Ketika Anda masuk wilayah Foreign MSC, MSC ini berkomunikasi dengan home MSC Anda. Singkatnya, home MSC Anda selalu tahu di mana Anda berada. Untuk memahami di mana lokasi sel pelanggan dalam area MSC, MSC menggunakan beberapa teknik. Salah satu caranya adalah memperbaharui lokasi pelanggan setelah periode tertentu. Ketika ponsel melewati sejumlah menara yang telah ditentukan, pembaruan lokasi kembali dilakukan. Yang terakhir adalah ketika ponsel dihidupkan. Mari kita coba memahami semua prosedur ini dengan sebuah contoh. Misalkan Emma ingin menelpon John. Ketika Emma memanggil nomor John, permintaan panggilan tiba di home MSC Emma. Setelah menerima nomor John, permintaan akan diteruskan ke home MSC John. Sekarang MSC John memeriksa MSC-nya saat ini. Jika John berada di home MSC-nya, permintaan panggilan akan segera dikirim ke lokasi selnya saat ini dan memeriksa apakah John sedang melakukan panggilan lain atau apakah ponselnya dimatikan. Jika semuanya positif, telepon John berdering dan panggilan akan tersambung. Namun, jika John tidak berada di home MSC-nya, MSC John akan meneruskan permintaan panggilan ke Foreign MSC. Foreign MSC akan mengikuti prosedur yang dijelaskan sebelumnya untuk menemukan ponsel John dan kemudian akan melakukan panggilan. Sekarang, mari kita bahas mengapa spektrum frekuensi cukup penting dalam komunikasi ponsel. Untuk mentransfer 0S dan 1S dalam komunikasi digital, setiap pelanggan dialokasikan dalam rentang frekuensi. Namun, spektrum frekuensi yang tersedia untuk komunikasi seluler cukup terbatas,
dan ada miliaran pelanggan. Masalah ini diselesaikan dengan bantuan dua teknologi. Satu, distribusi slot frekuensi, dan dua, teknik akses berganda. Pada teknik pertama, slot frekuensi yang berbeda dialokasikan dengan hati-hati ke menara sel yang berbeda. Dalam teknik akses berganda, slot frekuensi ini didistribusikan secara efisien di antara semua pengguna aktif di area sel. Sekarang, pertanyaan besar, mengapa ada generasi berbeda dari teknologi ponsel? 1G awalnya memungkinkan pengguna untuk pertama kalinya membawa telepon tanpa kabel terpasang. Tetapi 1G menderita dua masalah utama. Masalah pertama adalah transmisi nirkabel dalam format analog. Sinyal analog mudah diubah oleh sumber eksternal. Jadi transmisi ini memberikan kualitas suara dan keamanan yang buruk. Masalah kedua adalah menggunakan teknik frequency division multiple access yang menggunakan spektrum yang tersedia dengan cara yang tidak efisien. Faktor-faktor ini membuka jalan bagi komunikasi seluler generasi kedua. 2G menggunakan teknologi akses berganda digital, yaitu teknologi TDMA atau CDMA. Generasi kedua juga memperkenalkan layanan data revolusioner, SMS, dan penelusuran internet. Teknologi 3G difokuskan untuk memberikan kecepatan transfer data yang lebih tinggi. 3G menggunakan teknik akses ganda WCD bersama dengan peningkatan bandwidth. Kecepatan 3G 2 Mbps memungkinkan transfer data untuk penggunaan seperti GPS, video, panggilan suara, dan lain-lain. Berikutnya muncul 4G, yang mencapai kecepatan 20 hingga 100 Mbps, yang cocok untuk film dan televisi resolusi tinggi. Kecepatan yang lebih tinggi ini bisa terjadi karena UFD Multiple Access Technology dan teknologi MIMO. MIMO menggunakan beberapa antena penerima pemancar di dalam ponsel dan menara. Generasi komunikasi seluler berikutnya, 5G, yang akan segera diluncurkan, akan menggunakan teknologi MIMO dan gelombang milimeter yang ditingkatkan. 5G akan memberikan konektivitas tanpa batas untuk mendukung internet pada barang-barang seperti mobil tanpa pengemudi dan rumah pintar. Jangan lupa untuk berlangganan teknik rekayasa dan dukungan Anda. Oke, ya tadi sekilas penjelasan tentang bagaimana aplikasi medan elektromagnetik ya, dalam kehidupan, gitu ya. Kalau kita sebagai pengguna tentu sangat terbantu, gitu ya. Mungkin saya ingin minta salah satu pendapat dari yang nggak aktif nih kamera. Hana Ramadana. Iya, Pak. Ya, coba minimal bisa menjelaskan bagaimana proses kita bisa berhubungan atau penggunaan telepon bagaimana. Awalnya tadi itu handphone bisa terhubung dengan teman melalui MSG. Nah, lalu di MSG itu ada spektrum frekuensi. Nah, di spektrum frekuensi itu sangat penting karena dia ada dua teknik. Yang pertama itu distribusi, yang kedua teknik akses ganda. Nah, lalu luncurlah mulai dari generasi pertama, dia hanya sinyal analog dan FDMI. Lalu generasi kedua, dia hanya penelusuran internet.
Terus di generasi ketiga kecepatannya hanya 2 Mbps dan generasi keempat kecepatan datanya 20-40 atau 4G. Terus akan ngusulin generasi kelima bisa masuk ke 10 GMBps. Sekian, Pak. 10 giga ya. Ya, 10 giga. Iya. Fajar Widi Atmoko. Ya, bagaimana dengan video tadi? Bagaimana proses kita bisa saling terhubung seperti ini? Fajar. Hilang. Hilang orangnya. Mana ya orangnya? Oke, ganti ke Randi Zalini. Ya, bagaimana proses kita dapat saling terhubung menggunakan gelombang elektromagnetik? Kalau menurut yang saya tangkap dari video tadi, Pak, cara kita bisa supaya bisa terhubung melalui telepon seluler, itu yang pertama sinyal itu masuk dari handphone dari antena handphone yang langsung terhubung ke antena kayak menara gitu, Pak. Oke. Terus menara ya, itu bakalan menara itu bakalan terhubung secara kabel ke menara yang lain, dan sinyal dari menara lain tersebut akan masuk ke penelpon penerima. Apabila penelpon penerima sedang ada gangguan jaringan atau sedang tidak bisa mengangkat telepon, nanti sinyal akan masuk ke kantor ada lagi kan satu lagi itu, Pak, masalah tadi apa sih namanya, MSC. Oke, MSC itu sinyal akan dibalikin lagi ke menara kita tadi, Pak, lagi seperti itu, Pak. Menurut yang tangkap tadi seperti itu, Pak. Oke, ya gambarannya sedikit seperti itu ya. Jadi memang pemanfaatan gelombang elektromagnetik ini harus dikombin ya dengan teknologi fiber optik. Ya. Nah, fiber optik itu sudah masuk ke teknologi kuantum ya, di mana memanfaatkan cahaya. Ya. Kalau transmisi cahaya kan ya, cahaya itu dapat dibelokkan ya. Cahaya itu juga dapat digunakan sebagai media transmisi. Ya. Kan digunakan biasanya udah banyak ya proyek penggalian untuk kabel jaringan fiber optik gitu ya. Nah, itu adalah salah satu peningkatan dalam telekomunikasi. Awalnya kita hanya menggunakan gelombang elektromagnetik berupa sinyal analog itu di 1G ya. Kemudian ditingkatkan ya, menjadi 2G, ditingkatkan lagi 3G, nah, kemudian mulai pakai fiber optik menjadi 4G. Nah, nanti ini ditingkatkan lagi ya karena kebutuhan apalagi seperti sudah ada mobil listrik yang akan dikendalikan secara autonomous ya. Nah,
Kalau pengendalian secara otonomous itu dibutuhkan, apalagi untuk safety ya, sisi safety untuk keselamatan, maka diperlukan tingkat jaringan yang lebih tinggi ya. Bayangkan aja kalau misalkan mengemudi otonomous, namun nanti terjadi gangguan sinyal ya, tahu-tahu nabrak gitu ya, maka itu suatu kebutuhan yang sudah mulai diluncurkan ya. Nah, itu adalah bagian dari aplikasi ya, aplikasi dari gelombang elektromagnetik. Nah, dari pengantar sampai yang tadi ada pertanyaan itu sekilas tentang pengantar elektromagnetik. Atau ada yang mau didiskusikan? Oke, kalau tidak ada kita, ya silakan. Pak, kalau sistem pulsa itu gimana Pak? Kalau buat untuk pulsa saya telepon seperti itu Pak? Ya, itu lebih pada ini ya, karena tadi ada kontrol MSC tadi ya. Nah, pengontrol MSC itu juga kan mengecek juga apa kalau tadi itu dilewatkan yang pulsa. Sebenarnya MSC itu pertanyaannya bukan hanya itu, tapi MSC pertama kita menelpon ke antara antena, antena itu ke MSC. MSC itu nanti mengecek apakah ada pulsa, apakah ada jaringan, apakah ini ya, apakah ada pulsa atau ini penelponan kemana ya, apakah ini dua interlokal atau lokal, kemudian barulah diteruskan gitu ya ke pengguna. Kemudian pengguna pakai logika lagi pertanyaan apakah ini lokal, ini apakah diterima atau enggak gitu ya. Nah, jadi MSC itu yang berperan di situ ya, dalam pelayanan ya, dalam pelayanan. Maka mungkin kalau misalkan nanti kalian ya nanti ambil jaringan ya, kuliah jaringan ya, dan kalau bisa nanti PKL ya, atau magang misalkan di Telkom Indonesia atau nanti di Huawei ya, itu bagus ya untuk mempelajari ini konsep dari elektromagnetik ya. Biasanya memang MSC itu ini orang lebih banyak menggunakan orang ya, jadi pengatur ini antena-antena yang di sekelilingnya seperti itu ya. Jadi memang sistem pulsa itu adalah untuk layanan ya, untuk layanan, untuk pembayaran layanan. Nah, itu yang berperan untuk pengecekannya MSC. Nah, kemudian ya kalau kalian nggak mau bayar pulsa ya kalian ciptakan sendiri ya gelombang elektromagnetik yang bisa mengantarkan sinyal gitu ya. Kalau HT ya HT itu kan tanpa pulsa ya. Nah, itu ada orang-orang yang mungkin sekelompok gitu ya, sekelompok kemudian masang menara sendiri untuk berhubungan gitu ya, untuk menggunakan HT ya. Biasanya itu tingkat kelurahan, kecamatan pakai HT mereka berhubungannya. Atau di desanya ada yang pakai HT komunikasinya? Kalau kepanitiaan aja, Pak. Nah, pakai antena atau gimana? Iya, antena, Pak. Nah, ya dipasang antena ya. Nah, itu salah satu contoh gelombang elektromagnetik ya. Namun lebih ke masih ya, kualitasnya masih rendah ya. Jadi masih nah, kalau MSC bedanya HT sama MSC kan kalau HT itu saling ini ya, saling bergantian ya. Saling bergantian dalam komunikasi, yang satu berbicara, yang satunya mendengar dan ini. Namun kalau komunikasi ini pakai teknologi MSC ini jadi lebih cepat gitu ya, pergantian transmisi dan menerimanya seperti itu.
Yang santri di mana? Pak kepanitiaan di mana? Kepanitiaan di Tera biasanya pakai HT, Pak. Oh, oke. Ya, ya seperti itulah ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan tadi membahas tentang ini ya Pak, tentang suara ya Pak ya di apa sinyalnya. Ini kan kita juga ada video call Pak, nah itu sama sistemnya dengan suara tadi atau beda ya? Nah, kalau itu lebih ini ya, apa? Namanya modulasi ya, modulasi sinyal. Jadi pada zaman sekarang ya modulasi sinyal sudah tingkat tinggi ya, bisa dikatakan tingkat tinggi. Pada awal mulanya hanya dapat mengantarkan data berupa suara. Pada saat ini sudah datanya sudah berupa gambar gitu ya. Ya sama saja dengan tadi ya modulasi sinyal. Ya jadi dengan adanya teknologi 4G, modulasi sinyal itu jadi dapat dilingkupi ya, dapat dilayani seperti itu karena tingkat pengiriman datanya lebih cepat. Nah, dengan tingkat pengiriman data lebih cepat, modulasi sinyal, ya, baik suara dan juga gambar, itu bisa diayomi juga, gitu ya. Jadi nanti dalam antena itu memproses, ya. Inilah sistem kerja televisi lah. Pada sebelum adanya 4G itu kan ada televisi ya. Televisi itu kalau nanti kalian coba magang ya mungkin nanti di radar TV ya misalkan di Lampung radar TV ya kalian coba dilihat ininya bagaimana sistem operasinya ya. Sedikit yang ini teman-teman saya yang PKL di radar TV atau di Siger TV itu ada frekuensi ya yang ada tugasnya pertama menara antenanya untuk memodulasi gambar dan juga memodulasi suara gitu ya. Maka biasanya ada lag suara gitu ya. Nah, namun dengan adanya teknologi 4G siapapun sekarang bisa mengakses. Nah, kalau dulu hanya TV ya, hanya TV. Sementara kalau sekarang sudah bisa semuanya dengan adanya 4G. Seperti itu. Sistemnya sama, pakai antena dan gelombang elektromagnetik. Ya, kalau tertarik bisa ke ini ya, bisa ke di Lampung ada Siger TV, News TV kalau nggak salah ya yang di Palang Besi, radar TV yang ada di Kedaton kalau nggak salah. Nah di situ silakan kalau ingin mempelajari lebih dalam tentang modulasi sinyal. Ini siapa yang resen? Ya, Musa ini. Ini Pak, izin bertanya, kalau sistem kerjanya WiFi itu gimana Pak? Oke, kalau WiFi beda lagi ini ya, lebih ya sebenarnya dia lebih sinyalnya lebih tinggi ya penggunaan WiFi ya, kan sama aja dengan ibaratnya pemancarnya diganti dalam modem-modem ya, dalam modem-modem seperti itu. Modem-modem dikumpulkan dalam fiber optik ke antena dikirimkan gitu ya. Ya kalau kalian ke ITERA itu ada antenanya di atas ini gedung A itu ada antenanya untuk antena 4G-nya ya. Untuk setiap WiFi penanganan WiFi seperti itu. Ya kalau kalian pakai WiFi di rumah, WiFi-nya itu terhubung dengan fiber optik gitu kan ya. Ya enggak? Siapa yang di rumahnya pakai WiFi? Mana yang rumahnya pakai WiFi? Memperhatikan nggak ada kabel fiber optik di situ? Ada apa nyambung ke router? Nah, routernya itu memancarkan gelombang WiFi sebagai penangkapnya seperti itu ya. Nah, WiFi itu juga nanti lebih bahasnya di PS, di pengelolaan sinyal digital ya. Seperti itu. Ada lagi?
Contohnya Pak, Ya, kalau untuk ketinggian suatu pemancar itu berpengaruh nggak Pak sama jarak suatu sinyal Pak? oke, pertanyaan yang cukup bagus ya. Jadi memang itu juga berperan ini ya, apa, sambungan jarak jauh ya. Kalau kalian pernah main ke Bromo, pernah main ke gunung yang ada di Indonesia deh ya, itu banyak perusahaan-perusahaan telekomunikasi memasang antenanya di sana, ya, memasang antena di sana. Gunanya apa? Jadi itu sebagai pusat gitu. Misalkan sambungan jarak jauh, gitu ya, sambungan jarak jauh, maka dibutuhkan antena yang dapat memancarkan secara jauh gitu ya. Nah itu tadi berhubung, kalau dalam video itu berhubungan dengan ini ya, apa, lokasi zonanya ya. Itu akan memperbesar zona telekomunikasinya gitu. Seperti itu. Ya, semakin tinggi antena memang semakin baik ya, karena luasannya akan, cakupan ruangnya akan lebih besar gitu. Ya, nanti beda kita mau ke ini ya, migrasi ke sinyal digital ya, apa, televisi digital. Nah, itu kan itu berhubungan dengan modulasi juga ya. Nah, kalau misalkan TV-nya sudah digital, artinya dia memang bisa melayani modulasi sinyal digital. Nah, tapi kalau TV-nya analog kan butuh box analog ya untuk mengkonversi sinyal digital menjadi analog gitu ya. Atau kalau istilah kita mah kotak digital to analog converter gitu ya. Tapi kalau ini box, apa ya, lupa saya sebutannya itu ya, itu maka ya kalau misalkan TV-nya di digital ya udah ada DAC-nya gitu ya, atau udah menangani sinyal digitalnya gitu, shuttle box apa ya namanya itu, yang harus dibeli gitu. Oke, ada lagi? Oke, cukup banyak pertanyaan. Terima kasih. Ya, kita akan coba ke analisis vektor, ya, judul kedua dalam mata kuliah ini. Ya, bahwasannya tadi saya sudah jelaskan bahwasannya medan itu menempati suatu ruang, ya. Yang contohnya saja medan gravitasi, ya, itu berarti medan gravitasi itu ada ruang gravitasi. Nah, ruang gravitasi bumi itu juga berbeda-beda ya, tingkat percepatannya. Ada yang 9,8, ada yang 10, ada yang lebih rendah. Itu tergantung posisi ketinggian gitu ya. Nah, itu berhubungan dengan medan. Nah, medan secara fisik dapat dibedakan menjadi dua, medan skalar dan juga medan vektor. Kalau medan skalar itu hanya memiliki besar, contohnya adalah tegangan, arus, muatan, energi, suhu. Nah, itu adalah medan skalar. Kemudian ada medan vektor. Nah, kalau medan vektor ini bukan hanya besar, tapi juga memiliki arah. Ya, mungkin ini sudah dibahas di TPB Fisika Dasar, gitu ya, besaran skalar, besaran vektor. Nah, begitu juga dengan medan. Nah, kaitannya ya, karena medan itu pada suatu ruang, maka kita harus menggambarkan arah-arah medan itu dalam bentuk vektor. Vektor sendiri itu digambarkan sebagai garis dengan ujung panah seperti ini. Ya. Garis dengan ujung panah ini adalah kita sebut sebagai vektor. Ya. Sehingga kalau kita cermati ini ada titik awal dan juga ada titik akhir, gitu ya. Ya, karena dia garis panah ya. Nah, karena dia garis panah, maka ada mulanya, titik awalnya atau titik originnya, kemudian ujung panah menunjukkan titik akhirnya, ya. Titik awal, titik akhir. Nah, dilambangkan sebagai A, ya, A dengan ada garis atas
ya, garis panah di atasnya. Ini adalah lambang dari vektor. Ya, ini notasinya ya. Nah, karena vektor ini menempati kalau dalam Kartesian ada 3 sumbu, ya, sumbu X, sumbu Y. Nah, setiap sumbu itu memiliki vektor satuan, ya, vektor satuan, ya, namanya vektor satuan. Nah, kalau ke X, sumbu X vektor satuan sumbu X atau AX. Sumbu Z, AZ, sumbu Y, AY berarti ya. Nah, besarnya vektor satuan ini dapat dihitung dengan ini. Vektor dibagi besar vektor. Ya. Besar vektor cara menghitungnya adalah mengakarkan A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Ini adalah konstanta dari vektor. Jadi bentuk vektor sebenarnya adalah AX, ya, artinya konstanta dikalikan pada vektor satuan X, B dikali vektor satuan Y, C, Z. Nah, ini ABC-nya adalah konstantanya. Nah, sehingga rumusan umum untuk menghitung vektor satuan adalah seperti ini. Ya. Ini adalah rumusan untuk menghitung vektor satuan. Nah, kalau misalkan ditanya berapa vektornya, ya misalkan ini ditanya berapakah vektornya, kalau diketahui besar dan vektor satuan, maka penghitungnya adalah seperti ini. Ini besar, ini lambang dari besar vektor, kemudian ini adalah vektor satuannya. Nah, kenapa digunakan R? Ya, secara umum digunakan R karena R ini dapat melambangkan ketiga jenis sistem koordinat. Nanti kita kenal ada sistem koordinat Kartesian, silinder maupun bola. Ya, maka secara umum sering dituliskan vektor satuan itu adalah R topi sama dengan R vektor dibagi R besarnya. Nah, untuk operasi vektor itu dikenal ada penjumlahan vektor, pengurangan vektor, perkalian, ya, perkalian dot dan juga perkalian cross. Untuk penjumlahan vektor penggambarannya seperti ini, ya. Jadi ada 2 buah vektor, vektor A dan vektor B. Diminta berapakah hasil, ya, hasil dari kedua vektor tersebut. Nah, penjumlahan kedua vektor tersebut menggambarkan perpotongan di antara kedua vektor, ya, perpotongan dari kedua vektor. Nah, ini adalah penjumlahannya. Atau kalau kita susun, ya, kalau kita susun ini vektor A, vektor B, ini adalah vektor, bisa dibilang adalah panjang vektornya. Panjang vektornya merupakan perpindahan dari titik awal ke titik akhir. Misal kita punya, ya, vektor A itu 2AX, ya, 2AX, 3AY, AZ, ya, 1 AZ. Kemudian B-nya AX, 2AY, AZ, ya. Diminta berapakah besar nilai penjumlahan kedua vektor tersebut, ya, maka kita cukup menjumlahkan yang memiliki sama vektor satuannya, ya. Yang vektor satuan yang sama adalah AX, AX, kemudian AY, AY, AZ, AZ, ya. Dijumlahkan 2AX ditambah 1AX hasilnya 3AX. 3AY ditambah 2AY maka 5AY. Plus AZ dikurang AZ hasilnya 0. Ya, maka penjumlahan vektor tersebut adalah ini. Ya, masih mudah. Ya, jadi kita cukup menjumlahkan dengan sumbu sejenis. Nah, bagaimana konsep dari pengurangan vektor? Nah, pengurangan vektor ini terjadi apabila salah satu vektor memiliki nilai negatif atau menuju sumbu negatif. Ya. Nah, dalam contoh ini ada vektor A
yang mengarah ke sumbu X positif, ya, atau ke arah kanan positif, kemudian vektor B mengarah ke bawah, ya, atau menuju ke sumbu negatif. Ya, pada bentukan umumnya ini minus B gitu ya. Dengan demikian, kalau misalkan besarnya vektor A adalah AX, 2AX, 3AY, AZ, sedangkan B adalah AX, AY, Z, maka hasil operasi pengurangan kedua vektornya adalah 2 dikurang 1, 1, 3 dikurang 2, 1, AZ min, jadi positif ya, min ketemu min positif, maka dapatlah 2 AZ. Ya, seperti itu. Ya, masih mudah juga, jadi cukup mengoperasikan yang sumbu sejenis. Dan hati-hati ya, tanda ya, hati-hati dengan tanda. Oke, dalam perkalian ya. Nah, dalam perkalian vektor itu ada 2. Pertama perkalian dot dan perkalian cross. Untuk perkalian dot itu adalah perkalian yang berhubungan dengan sumbu atau dengan cos ya, cos alfa, cos. Hasil dari perkalian vektor adalah suatu besaran skalar ya. Jadi apabila ada vektor A didotkan vektor B, maka menghasilkan besaran skalar. Nah, kalau diketahui sudutnya, ya, diketahui berapakah sudut alfa, maka kita pakai rumusan yang ini. A dot B sama dengan besarnya vektor A dikalikan besarnya vektor B dikalikan cos alfa. Sementara apabila tidak diketahui sudut alfanya, maka pengerjaannya seperti ini. A dot B sama dengan konstanta pada vektor AX dikalikan konstanta pada vektor B, konstanta A pada sumbu Y, konstanta B pada sumbu Y, ditambah konstanta pada sumbu Z dikalikan konstanta B pada sumbu Z. Ya, contohnya seperti ini. Diketahui vektor A adalah 2AX, 3AY, 4AZ. Sedangkan B, AX, 2AY, min AZ. Ya. Nah, konstanta untuk AX, ya. Oke, saya minta satu orang deh bantu. Muhammad Raihan. Iya, Pak. Oke, Muhammad Raihan, ini berdasarkan rumusan yang ini. Konstanta AX berapa jadi? Ini saya hapus deh biar mudah. Konstanta AX itu konstanta AX yang 2AX ya, Pak? Bukan. Aja ya. Karena konstantanya doang. Oh, 2 ya, Pak, 2. Nah, kalau B-nya? B itu BX-nya? BX-nya A. A itu bukan konstanta, satu, Pak. tapi vektor satuan. Iya, ya, satu, Pak. Satu. Itu. Nah, kemudian ditambah ya. Iya. Nah, kemudian AY-nya? 3, Pak. 3. BY-nya? 2, Pak. Lanjut? 1. Oke, AZ 1. Kemudian? Min 1. Min 1. Ya. Nah, maka inilah hasil dari vektornya ya. 2 kali 1, 2, 3 kali 2, 6. Berarti 8. 8 kurang 1, 7 ya. Nah, hasil dari A didotkan B adalah 7 ya. Kita lihat
tidak ada vektor satuan di sini. Ya. Artinya karena tidak ada vektor satuan, maka disebut sebagai besaran skalar. Ya. Hasil perkalian dot itu adalah besaran skalar. Ya, kalau misalkan kasusnya sama, ya, vektor A dan vektor B itu kedua vektor sama, A didotkan A, maka dia cukup mengkuadratkan besarnya dari kedua vektor tersebut, ya, di mana ini besarnya vektor itu adalah konstanta untuk sumbu X dikuadratkan, konstanta untuk sumbu Y dikuadratkan, konstanta untuk sumbu Z dikuadratkan. Ya. Itu cara kita menghitung besarnya suatu vektor, ya, besar vektor. Ya, kalau lambangnya seperti ini. Ada garis di samping ini. Nah, ini ya. Ya, kayak gini aja ya. Nah, dengan demikian, ya, kalau misalkan ada vektor satuan didotkan dengan vektor satuan yang sama, itu menghasilkan 1, ya. Kalau misalkan vektor satuan didotkan vektor satuan yang berbeda, hasilnya 0. Ya, aturannya seperti itu. Ya, ini artinya kalau misalkan ini A besarnya diganti X, ya, ini diganti X, maka ini hasilnya 1. Ya, misal AX didotkan AX, hasilnya 1. Namun kalau dia berbeda tanda, berbeda sumbu, A dot AX didotkan AY, ini hasilnya 0. Ya. Seperti itu. Nah, maka secara umumnya dituliskan ini aja. A dot A, ya, artinya kalau sama sumbu hasilnya 1. Selanjutnya perkalian cross atau cross product. Nah, cross product apabila diketahui sudutnya, ya, kita menggunakan sin alfa, ya. Menggunakan sin alfa. CA cross B, besarnya A, besarnya B, sin alfa. Kemudian vektor satuan C. Ya, vektor satuan C. Kalau tidak ada sudut, ya, tidak diketahui sudutnya, maka kita pakai rumusan yang ini. Namun secara ringkas, ya dituliskan seperti ini. Ya. Ini rumus ringkasnya. Contoh, ya, diketahui 2AX. Ini saya hapus aja dulu. Oke, diketahui 2AX, 3AY, Z. Kemudian B-nya AX, 2AY, min AZ. Berapakah hasil dari perkalian cross-nya? Coba saya mau Safiranaza. Iya, Pak. Oke, Safiranaza. Kita pakai rumusan yang ini. Sebentar, saya ini dulu. Picture kasih. Nah, kita pakai ini, pakai rumusan yang ini. Nah, dari kedua itu, ya, ini kan rumusannya AY BZ min AZ BY. Berarti konstanta pada sumbu Y dikalikan konstanta pada sumbu ZB min AZ BY. Ya, dibantu gimana jadi dapatnya. Untuk AX dulu. Yang AY itu tiga ya, Pak. AY 3, oke. BZ-nya 2. BZ-nya itu
BZ-nya. -1, Pak. Apa? -1. -1. Kemudian, oke, kemudian kurang 1 yang AZ-nya. 1. Yang BY-nya 2. BY-nya 2. Oke. Tepat. Kemudian nih, yang untuk AY. Yang AZ-nya 2, Pak. Yang BX-nya 2. BX-nya 1. BX-nya 1. Oke, minus. Yang AX-nya 2. AX-nya 2. BZ-nya 2. BZ-nya 2. Oke, dapat. Nah, AZ-nya. AX-nya 2. AX-nya BY-nya 2. 2. AY-nya 3. BX-nya 1. Oke. 1 seperti ini. Oke. Nah, kita hitung masing-masing untuk AX, BY. Nah, untuk AX-nya berapa? Untuk saya persatuan X-nya. Konstanta untuk AX-nya berapa? Jadi? Maaf Pak, sebelumnya. Itu yang AZ itu kan aturan 1 ya, bukan 2. Yang mana? Yang... Oh, ini. 2 ya. Bukan sebelahnya, Pak. Nah? Yang AZ, BX dikurang AX, BZ itu kan aturan AZ-nya itu 1, bukannya 2. Yang AX, AY. Nah, kiri-kiri. Ini. AZ-nya harusnya 1, ya. Oke. Oke, coba kita cek. Yang itu Pak, yang AY itu yang BZ-nya itu bukannya -1 ya kalau BZ-nya? Oke, coba kita cek dulu. Sebentar. AY 3 -1 1 2 AZ 1 BX 1 AX 2 BZ -1. Ini BZ -1. Kemudian AX 2 BY 2 AY 3 BX 1. Nah, betul ya, seperti itu ya. Oke, jadi nih untuk AX berapa, Safira? Dari mana? Ini. Hilang? Iya Pak, -5 Pak. Oke, ini -5. Yang AY-nya 3. 3 AY plus 3 AY. Plus 3 AY. Oke. Terus plus AZ. Ya, itu hasil dari kalian AZ. Oke, ada pertanyaan? Nah, ini kalau kalian jago menghafal pakai rumusan yang ini ya. Ini jadi rumusan untuk menghitung cross ya, untuk menghitung cross produk. Nah, sementara ini kan ada AX cross AX, AX cross AY, AX cross AZ, ya AY cross AX, AY cross AY, AY cross AZ. Ini hasil akhirnya, tapi kalau prosesnya ya ini diperoleh dari AX cross AX itu 0, AX cross AY itu ditentukan sebagai berikut ya.
Oke, jadi dalam ini satuan ini AY Z. Nah, aturannya kita bisa menggunakan ini apa searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Kalau dia searah jarum jam, hasil perkaliannya adalah positif, sementara kalau dia berlawanan arah jarum jam menghasilkan negatif. Ya, contoh AX, ya, AX dikroskan dengan AY. Ya. AX dikroskan AY berarti menghasilkan positif, ya, berhasil menghasilkan positif, di mana hasilnya adalah sumbu selanjutnya. AX dikroskan AY hasilnya AZ, ya, dengan tanda positif. Selanjutnya, kalau AY, ya, kalau Y, AY AZ, ya, maka hasilnya adalah sumbu selanjutnya dengan tanda positif. Ya. Begitu juga selanjutnya, ya. Nah, kalau dia berlawanan AY dikroskan AX, AY vektor satuan Y dikroskan AX, hasilnya AZ minus AZ, ya. Begitu. Kalau di depannya ada minus, ya, minus AY dikroskan AX, hasilnya seharusnya adalah minus AZ, namun karena ada depan minus maka jadi positif. AY AX AZ. Ya, begitu seterusnya. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak, untuk yang slide sebelumnya, Pak. Oke. Sebentar. Yang ini? Iya, Pak. Terus yang pertama kan C sama dengan A cross B itu sama dengan A vektor A kali dot vektor B sin A sin alfa kali vektor satuan C, AC, Pak. Nah, itu kan ada alfanya, sementara yang di bawah ini yang tanpa sudut. Cara pengalian yang pakai sudut ini bagaimana, Pak? Apakah seperti ini juga perkaliannya, Pak? Ya, sama. Kalau tanpa sudut, yang pertama kalian hitung yang ini dulu, ya. Kemudian ini besarnya A, besarnya B. Kalau misalkan diketahui sudut, ya, misalkan diketahui sudutnya, ya kalian hitung dulu besarnya A berapa, besarnya B berapa, ya. Nah, kemudian vektor satuannya adalah AC, gitu ya. Itu sistem kali dot atau masih cross, Pak? Yang A, B itu, Pak, yang pakai sudut. Ini kali aja, karena ini besar kan. Besarnya A,
Oh, besarnya itu B. udah bentuk skalar gitu ya, Pak? Oh iya. Iya, betul. Sudah bentuk skalar. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Nah, jadi ini aturannya ya, untuk perkalian cross. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita ke contoh soal. Sebelum ke contoh soal, kita absensi dulu deh. Stop share. Silakan absen dulu. Saya start bentar. Saya selesai absen hingga 12.00 ya. Yang tidak bisa absen pocket silakan list di kolom chat, namun jangan terputus. Jangan terputus ya, direkap. Yang absen di kolom chat direkap, jangan terputus seperti ini. Jadi nanti saya hanya mengcopy yang paling bawah. Ya. Ya, saya hanya mengcopy yang paling bawah. Yang atas-atas enggak saya copy. Ya. Jangan salahkan kalau tidak terabsen, kalau tidak masuk rekapan. Ya. Rekapan yang saya ambil yang paling bawah. Ya. Maaf teman-teman, kan dari yang kolom komen kan banyak banget nih. Tindi mungkin bisa dibuat dari awal kali ya. Jadi lebih rapi gitu. Udah boleh diulang aja. Ya, sebentar ya, gue bikin dulu. Itu teman-teman mungkin bisa dilanjutin.
Jangan ngabsenin temannya ya. Nah, absen sendiri. Oke, kita bahas soal. Nah, pada soal ini diketahui suatu vektor G itu berasal dari titik asalnya ya. Titik asal itu kalau misalkan tidak disebutkan dalam soal maka adalah 0,0 ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwasannya vektor itu ada titik mulai sama ada titik akhir ya. Yang ini titik awalnya, kemudian ini titik akhirnya. Nah, titik akhir ini adalah G. Ya. Nah, pada soal titik akhirnya adalah G. Ini, G2 min 2 min 1. Sementara titik awalnya adalah 0,0 ya. Atau titik O yang bisa dibilang adalah 0,0,0. Nah, itu adalah titik originnya atau titik awal vektor. Maka untuk menghitung besarnya vektor G ya, menghitung G itu adalah sumbu X-nya berapa, konstanta pada sumbu Y-nya berapa, konstanta pada sumbu Z-nya berapa. Oke, untuk menghitung konstanta pada sumbu X berarti ini kan X, Y, Z ya. Ini X min 2, Y, Z min 1 ya. Maka 2 dikurangi 0, minus 2 dikurangi 0, minus 1 dikurangi 0. Ya, dengan demikian vektor G adalah 2AX minus 2AY minus AZ. Nah, untuk menghitung besarnya adalah mengkuadratkan konstanta-konstanta tersebut. Ya. Konstanta pada sumbu X. Ya. Nah, konstanta pada sumbu X 2, konstanta pada sumbu Y minus 2, konstanta pada sumbu Z minus 1. Ya, dikuadratkan. Nah, 2 kuadrat minus 2 kuadrat minus 1 kuadrat. Hasilnya 9. Akar dari 9 hasilnya 3. Kemudian vektor satuan G. Ya, vektor satuan AG. Yaitu cara menghitungnya adalah vektor G dibagi besarnya vektor G. Ya. Berarti ini masukkan 2AX min 2AY min AZ dibagi besarnya 3. Ya. Dengan demikian vektor satuan G adalah 2/3 AX minus 2/3 AY minus 1/3
AZ. Oke, ya dicatat. So, ya terserah kalau mau di screenshot, screenshot. Ya ini tidak ada di slide yang saya posting di Google Class. Ya. Kalau contoh soal saya tidak posting. Ada pertanyaan? Masih mudah ya? Jadi kalau misalkan titik asalnya nanti dirubah, maka kalian bisa menghitungnya ya. Nah, misalkan titik asalnya 1,1,1 ya, maka dikurangnya 2 kurang 1 minus 2 kurang 1 minus 1 kurang 1 ya. Jadi diperhatikan titik asalnya disebutkan di soal atau enggak. Oke, contoh soal kedua. Nah, pada contoh soal 2, diketahui medan vektor G besarnya adalah 5AX min 2,5X AY plus 3AZ. Ya. Dan titiknya yaitu Q 4,5,2. Ya. Artinya pada titik tersebut, ya, ini, ya. Berarti pada titik Q, X-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan 5, Z-nya sama dengan 2. Ya. Tentukan G di titik Q, komponen skalar G di titik Q, dengan vektor satuan AN sepertiga 2AX plus AY min 2AZ. Kemudian pertanyaan selanjutnya, komponen vektor G di titik Q dengan arah vektor satuan arah normal dan sudut theta GA antara GRQ dan AN. Ya. Diperoleh di soal, ya. Diperoleh di soal, vektor G itu nilainya adalah YAX min 2,5X AY plus 3AZ. Ya, itu di soal. Nah, karena ditanya berapakah vektor G di titik Q, maka titik Q-nya kita masukkan nilai masing-masing titik Q-nya. Ya, Y-nya 5, ya, X-nya 4. Z-nya tidak dibutuhkan. Ya, maka koordinat Q, persamaan G ya pada titik Q adalah 5AX minus 10 AY plus 3 AZ. Ya. Nah, itu untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, diminta komponen skalar G. Ya. Tadi sudah dibahas bagaimana cara memperoleh perkalian komponen skalar. Kalau komponen skalar itu didotkan, ya, dihasilkan dari perkalian dot. Diketahui vektornya adalah AN, ya, maka G didotkan AN. G didotkan AN. Nah, vektor G-nya adalah 5AX min 10 AY plus 3AZ. Itu yang diperoleh sebelumnya. Vektor satuannya adalah sepertiga AX plus AY min 2AZ. Ya.
Oke, sepertiganya dikeluarin. Ya, sepertiganya dikeluarin, kemudian ingat perkalian dot itu akan menghasilkan 1 apabila sama sumbu. Kalau beda sumbu hasilnya 0. Ya. Nah, ini 5AX dikalikan 2AX. Ya. Karena sama sumbu, ya, vektor satuannya sama sumbu, maka hasilnya 1. Ya. 5 kali 2 kali 1. 5 kali 2, 10, kali 1, 10. Ya, kalau misalkan ini 5AX dikalikan AY. AX kali AY. AX didotkan AY, karena beda sumbu hasilnya 0. Berarti 5 kali 0. Tidak perlu dituliskan. 5AX dikalikan minus 2AZ, karena beda sumbu, maka hasilnya 0. Tidak perlu dituliskan. 10AY didotkan 2AX. Ya, karena beda sumbu hasilnya 0, tidak dituliskan. Minus 10 AY dikalikan AY. Ya, berarti bisa ya, AY dot AY hasilnya 1. Minus 10 kali 1 hasilnya minus 10. Ya, maka di sini ditulis minus 10. AZ dikalikan AX hasilnya 0, AZ dikalikan AY hasilnya 0, AZ didotkan AZ hasilnya 1. 3 kali min 2 min 6, min 6 kali 1 min 6. Hasil penjumlahan ini adalah 6 bagi minus 6 bagi 3 minus 2. Ya, ini komponen skalarnya. Pertanyaan selanjutnya, komponen vektor G di titik Q dengan arah AN. Ya, maka dikalikan dengan AN saja. Hasil dari sebelumnya dikalikan dengan vektor satuan. Diperoleh pada perkalian sebelumnya G.AN adalah minus 2. Ya. Maka masukkan minus 2 dikalikan vektor satuannya sepertiga 2AX plus 2AY min 2AZ. Ya. Ya, dikalikan saja, maka diperolehlah minus sepertiga 4AX plus 2AY min 4AZ. Dan pertanyaan terakhir, sudut theta GA antara GRQ dan AN. Sudut theta GA berarti ya kita bisa terserah mau pakai skalar atau mau pakai sin, ya, mau pakai cos atau mau sin. Ya, kalau pada kasus ini lebih pakai cos karena pada perkalian sebelumnya kita pakai perkalian dot, ya. Agar mudah kita pakai cos saja. Maka G.AN dikalikan besar G dikalikan kali cos theta GA, ya, karena pada sebelumnya ada G.AN, kita peroleh G.AN itu udah dapat minus 2. Besar vektor G, ya berarti kita kuadratkan masing-masing konstanta setiap sumbunya. Konstanta pada setiap sumbunya adalah 5 minus 10, 3. Maka kita peroleh 25 tambah 100 tambah 9 dikalikan cos theta GA. Nah, cos ini pindah ruas, ya, ini hasilnya 134, pindah ruas ke bawah, berarti cos theta GA sama dengan minus 2 bagi akar 134. Ya. Dengan demikian, theta GA sama dengan arcas cos minus 2 bagi 134. Atau 99,9 derajat. Ya, silakan dicatat. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Jadi tadi untuk yang substitusi koordinat titik Q ke persamaan G tadi dapat dari mana itu ya, Pak? Oke, ya tadi titik Q, ini ya titik Q. Titik Q itu kan nilainya X-nya 4, Y-nya 5, Z-nya sama dengan 2. Di soal, G itu persamaannya adalah ini, YAX plus min 2,5X, AY plus 3AZ. Nah, jadi kita masukkan saja nilai-nilai pada titik Q. Ya.
Nilai-nilai pada titik Q, Y-nya 5, X-nya 4. Ya. Maka diperolehlah ini. Ya. Y-nya 5, 5AX, 2,5 kali 4, 10. Berarti 10, minus 10 AY plus 3 AZ. Oke Pak, terima kasih. Oke. Oke, sambil mencatat ini ya, apa kita tunggu azan zuhur juga ya.
Oke ya, ini adalah contoh soal untuk vektor ya. Contoh soal untuk vektor. Oke, kita masuk ke sistem koordinat. Ini kita coba kenal sekilas dulu aja ya, penjelasan lebih dalamnya mungkin dari Sabtu. Jadi ada 3 sistem koordinat yang akan kita gunakan, yaitu sistem koordinat kartesian, silinder, dan bola. Ya. Kalian sudah menggunakannya di contoh soal sebelumnya, itu kita menggunakan koordinat kartesian. Ya. Atau sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Dan kita juga telah menggambarkan bagaimana vektor pada titik, misalkan tadi pada soal titik G ya, titik G pada koordinat X, Y, Z berapakah nilai G-nya, itu adalah yang ini ya, soal yang ini itu adalah kita telah mengaplikasikan tentang vektor pada sumbu kartesian. Nah, itu akan dibahas secara mendalam pada pertemuan selanjutnya ya, tentang sistem koordinat. Ya, nanti kita akan tahu cara bagaimana mengkonversinya ke sistem koordinat lain. Seperti itu. Ya, mungkin itu dulu ya pertemuan hari ini. Karena ini ya ceritanya agak panjang. Kalau misalkan kita enggak ini. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan saja pertemuan hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.